bukan asli, ini bahasa balari. Kita kalau itu diterapkan di mana saja, unsur pentingnya tidak. Tujuan pokok ini ada dua. Pertama namanya Faidatul Khobar. Yang kedua lazimu faidah. Tujuan menyampaikan khobar, halaman 36. Berita disampaikan karena ada tujuan. Tujuan menyampaikan berita secara garis besar terbagi dua. Tujuan utama dan dalam istilah balaghah disebut tujuan asli. Tujuan utama menyampaikan berita itu mengandung dua kemungkinan. A. Menyampaikan informasi yang terkandung di dalam berita. Tujuan seperti ini selanjutnya disebut faidatul khobar. Di dalam istilah balaghah, faidatul khobar didefinisikan sebagai berikut. Faidatul khobar hiya ifadatul mukhatab al-hukmah allati tarun manahul kalam. Faidah khobar adalah memberi informasi kepada mukhatab tentang sesuatu yang terkandung di dalam kalam. Contoh, Nabi dilahirkan pada hari Senin. Dia memberitahu pada mukhatab tentang isi berita. Nabi dilahirkan hari Senin. Itu namanya faidatul khobar. Inna dina indallahil Islam, memberitahu tentang sesuatu, yaitu bahwa agama di sisi Allah yang benar adalah Islam. Ad-din al-mu'amalah, agama itu saling berinteraksi. Jadi memberitahu tentang sesuatu, itu namanya apa? Faidatul Khobar. Memberitahu tentang sesuatu. Jadi substansinya memberitahu tentang sesuatu. Maka suratnya namanya surat kabar. Isinya berita. Yang kedua, lazimul faidah. Lazimul faidah menyampaikan informasi bahwa bukan tentang apa yang terkandung di dalam kalam, akan tetapi mutakallim menginformasikan bahwa dia mengetahui tentang apa yang terkandung di dalam kalam. Jadi bukan memberitahu tentang sesuatu. Tentang apa dong? Tentang mutakallim, bahwa dia tahu tentang sesuatu. Maka contoh nomor 1. Tadi kan wulidan Nabi yaumal isnain. Nah, kalau lazimul faidah, alim, saya tahu bahwa Nabi dilahirkan hari Senin. Bukan memberitahu tentang kelahiran Nabi, tapi memberitahu tentang bahwa saya tahu. Itu mutakallim tahu. 2. Anta adatta banika bilaikin wa rifqi. Engkau mendidik anak dengan lemah lembut. Bukan memberitahu tentang bahwa tentang mendidik anak lemah lembut, bukan, tapi memberitahu tentang bahwa saya. 3. Anta raja'ta sakula lail. Anda atau engkau mengulang pelajaran setiap malam. Untuk memberitahu bahwa saya tahu. Pengenalan terhadap lazimul faidah pertama yang standar itu ada alim itu. Nah nanti mau nggak ada ini,
Umpamanya selalu engkau. Ini bedakan. Anta mudarris. Bukan ngasih tahu bahwa engkau guru, tapi ngasih tahu bahwa saya tak tahu. Kalau memberitahu itu lawan bicara emang nggak tahu. Maka dia beritahu tentang sesuatu. Tapi kalau lazimul faidah memberitahu bukan tentang sesuatu, tentang mutakalim tahu. Saya tahu tadi malam ibu tidur jam 10. Yang mana? Faidah apa lazim? Saya tahunya dibuang. Maka jadi ibu, engkau tadi malam tidur jam 10. Itu lazimul faidah. Maka nanti sampai pada contoh innaka la'ala khuluqin 'azim. Faidah apa lazim? Lazim. Allah ngasih tahu bahwa dia tahu engkau berakhlak mulia. Kalau diteruskan, apa pentingnya Allah ngasih tahu bahwa dia tahu tentang Nabi berakhlak mulia? Karena terlihat Nabi mengingkari. Kenapa mengingkari? Saking tawadhu'nya. Maka tawadhu itu akhlak tertinggi. Tawadhu itu tidak mengakui dia berakhlak tinggi. Itu namanya tinggi akhlaknya. Ada berita yang bukan ini. Itu namanya keluar. Itu dalam bahasa semakin gak standar, semakin keluar itu semakin indah. Karena semakin indah ini disebutnya balaghi. Apa saja? Pertama istirham. Yang kedua izharul dhu'fi, izharul tahassus. Ada fakhr, sombong. Ada lagi sa'i, wajib. Pokoknya begini, ada berita faidah khobar bukan, lazimul faidah bukan, maka dia masuknya ke sini. Ini luar biasa penting, memahami ayat atau hadis. Ya, kita lihat satu-satu. Istirham artinya minta dikasihani. Kamu minta dikasihani. Ini dia nih. Maka ini disebut ratapan Abu Nuwas. Kalau kita kan Abu Ilahi lasdulil firdausi a'la, wahai Tuhanku. Ini manidah, insya, panggilan. Ya, baru khobar lasdulil firdausi a'la. Aku tak pantas tinggal di surga Firdaus. Itu minta dikasihani. Namanya istirham. Dan memang ini sihir adalah sihir taubatnya, kesadarannya setelah masa kehidupan sebelumnya. Sihir-sihir sebelum Islamnya terkenal dengan namanya khomriyat. Khomriyat dari kata khomer, minuman keras. Kerjaannya itu sehari-hari semakin mabok itu semakin indah omongannya, yaitu memuji khomer. Terus masuk Islam, itu dia tinggalkan. Wahai Tuhan, aku tak pantas menjadi penghuni Firdaus, gitu loh. Tapi aku juga tak mampu kalau masuk neraka. Rasa istirham, terasa. Nomor 2, qala laka sa'il. Sa'il itu tukang minta-minta. Berkata kepada engkau,
lam akul, belum makan, walau asal, belum minum dari kemarin. Nah guys, yang ngasih tahu mau bukan? Bukan, minta dikasih ya. Lagi hari Minggu pagi sambil kopi di depan rumah baca koran. Terus kami minta Assalamualaikum, belum makan, belum minum dari kemarin. Kita walaupun belum belajar balat, loh ini dekat. Iya, dia minta, bukan ngasih tahu. Dia teman dekat. Terus di sini cerita. Ibu saya masuk rumah sakit. Waktu-waktu ya gitu. Tuh kasih tahu, bukan. Nggak kasih tahu yang ini faedah apa? Terasa nggak istirahatnya? Ya Pak, kan bisa juga untuk yang sakit ini dia hanya memberitahu aja. Nih ya, ibuku sakit, di rumah sakit, udah mahal banget. Maksudnya, jadi dia tidak meminta belas kasihan, hanya ibuku sakit loh sekarang ini. Terus kalau ada begitu, minta dikasih pulangnya apa? Ada teman bilang, atau saudara kerja. Terus ibu jawabnya apa? Semoga cepat sembuh. Iya, itu bagus. Tepat itu. Ini istirahat, minta bantuan, ibu biasanya doa-doa. Ini gimana sih? Hanya beritahukan. Kalau jawaban sikapi itu pemberitahuan, maka jawabannya terima kasih. Terima kasih. Tahu kan kesemangat itu. Pak, kalau misalnya jawabannya tadi yang makasih udah diberitahu, itu kalah bukan Pak? Kan nggak berfaedah aja, tidak ibadah. Tapi kan nggak ibadah Pak, nggak ada hasilnya, nggak ibadah. Yang apa ibadah ya? Soal nggak hasil karena memang bukan itu yang diharapkan. Yang diharapkan yang lain yang bisa meringankan. Ya kan? Baru kemudian agar tak menyimpang seperti yang tadi disampaikan, siapa mengakalin, siapa mengkonfirm. Masa mau mengeluh kepada orang yang nggak pernah ketemu di terminal? Maka repotnya akan beda. Lu siapa? Nah jadi begini, kita di rumah aneh. Rumah aneh itu maksud. Makna itu diperoleh lewat 3. Ada namanya makna leksikal. Leksikal namanya mu'jami. Dari kata mu'jam, apa artinya? Kamus. Pokoknya madrasah apa ya? Cari di kamus. Oh, sekolah. Itu namanya mu'jami. Yang kedua, wazifi. Wazifi artinya fungsional. Al-baitu jamil. Artinya apa? Rumah itu ya. Itu. Sini letaknya itu. Itu namanya wazifi. Wazifi artinya fungsi. Maka contoh lain, manjada, wajada. Di sini ada kata pasti. Siapa sungguh-sungguh pasti dapat. Ini makna. Dari mana muncul? Ini namanya wazifi, fungsional. Apalagi kalau di pesantren, fa'il itu harus diterjemahkan pakai oleh. Kata Baktolibu ad-darsa, telah menulis oleh talib akan pelajaran. Enggak salah, fungsional. Baru yang tadi dipersoalkan, ini makna namanya tanwini. Tanwini. Dari kata narum,
Pelajaran Al-Quran ada tambahan intonasi. Maka kalau minta dinasehati, intonasi itu udah membawa. Ya, kalau minta-minta intonasinya kan Belajar di mana sama tuh? ah, Lalu belajarnya di mana? Nadanya sama. belajarnya kan di rumah ibu. Itu intonasi mah. Saya beri contoh. Silahkan makan. Silahkan makan. Ayo makan. Sama apa beda maknanya? Nah, maka dalam apa yang ibu paparkan tadi, intonasinya. Kalau memang intonasinya tidak istirham, oh iya. Nah, memahami satu ayat Al-Quran bukan cuma intonasi kita tak tahu, bukan cuma makna, lafaz, harfiah, tetapi di balik itu ada di antara yang membantu. Kalau Al-Quran namanya asbabun nuzul. Kalau di hadis namanya asbabul wurud. Ashabul, saya beri contoh. Nabi datang ke rumah Aisyah. Berjalan hal indaka min syai', ada sesuatu kan? Terus ma'indi min syai', nggak ada. Terus Nabi jawab, tidak anak shaim. Kalau begitu saya puasa. Tuh, satu perintah. Kalau begitu puasa sunat apa terpaksa? Gitu. Tidak barang-barang. Padahal bukan itu maksudnya. Jangan kita menuduh bahwa Nabi puasa saat itu karena memang ada makannya. Tapi aspek hukumnya menginformasikan bahwa kalau puasa sunat niatnya siang nggak apa-apa. Pada Al-Quran bunyinya begini, aina ma tuwallu wujuhakum, terus fasamma wajhullah, ada kemana saja sholat di sana ada wajah Allah. Timur sah, ya, ke selatan, utara, ke atas juga tidurnya sampai celentang. Sholatnya celentang. Itu paham tanpa melihat asbabul wurud, apalagi konteks ayatnya itu. Dalam kondisi tak tahu arah kiblat, kita tersesat. Kiblat kemana? Sana, yakin. Pas lagi di tengah sholat, Udah sama ke atas, masih ragu lagi kan? Akhirnya semua kiblat. Berlaku. Jadi patokan. Boleh muter-muter gitu. Iya, lagi-lagi kan. Ragu di sini, tak tahu kiblat. Apalagi dulu belum ada kompas, ya, padang pasir, malam hari kita aja itu kalau di Musdalifah nggak ada tangga batal. Contoh berikutnya nih, kalau Ibrahim bin Al-Mahdi Fatihul Mahmud, ada seseorang penyair namanya Ibrahim, bapaknya namanya Mahdi. Dia berbicara kepada Khalifah Mahmud, atai jujur manusiaan. Iya, aku akui melakukan pelanggaran dosa yang kecil. Wa anta lil afwi ahli, dan engkau maha pemberi maaf. Itu gak ada minta dikasih, tapi isinya fa in afauta famannun, jika engkau maafkan itu yang aku harap.
Wa in qatalta fa'adlun, jika engkau bunuh itu adalah keadilan. Dia habis bunuh, penjara, proses hukum, keputusannya bunuh lagi, kisos. Maka dia datang kepada Ma'mun, lalu dia berkata ini. Saya bilang datang bukan berarti memang benar datang ke khalifah, tapi non fisiknya datang. Apa itu pikiran? Maka keluar sihir kayak begini. Aku mengakui bahwa aku berbuat keji. Engkau kan maha pemaaf. Kalau engkau maafkan itu yang aku harap. Kalau engkau tegakkan hukum itu adil. Oleh karena itu, boleh rasa-rasa berdoa yang paling baik bukan minta, kan pakai nama ya. Allahumma arhamna, Allahumma ighfirna. Jauh lebih bagus adalah bentuknya khobar. Jadi kan di antara kalam khobar yang tujuannya di sana. Oleh karena itu ketika minta dikasihani oleh Allah, jangan irhamna atau irhamni, ya Rahman, ya Rahim. Tuh, dia udah paham nama-nama itu menyimpan makna secara spesifik sesuai artinya. Dari sekian asma yang 99 itu terakumulasi semua sifatnya pada Allah. Ya Allah. Oke. Nah, baru kedua yaitu izharul mukhfi. Mukhfi yang menampakkan kelemahan. Ini faqirun ila afwi rabbi. Aku butuh sekali dengan maaf Tuhanku. Itu menampakkan kelemahan. Tapi Zakaria, dia yang merawat Maryam, dia muncul lagi dengan Tuhan. Karena istrinya mati. Mungkin saya punya anak, saya sudah sepuh ya, itu direkam oleh Allah dalam Al-Quran. Rabbi inni wa anal abdu inni washta'ala ra'su syaiba. Itu khobar. Mulai dari ini ya, Rabbinya ini aku sudah lemah tulang, rambutku sudah berubah panjang. Itu menunjukkan kelemahan. Kalau dari aspek kalam, ini khobar karena nggak ada insya. Dari aspek tujuan, ini namanya izharul mukhfi, menampakkan kelemahan. Terus yang ketiga, ini izharul tahassur. Tahassur artinya sedih. Contohnya, falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Ini masih ada cerita Maryam ibunya dia berharap anaknya laki-laki. Maksudnya tujuannya itu mau ditaruh di masjid. Oke, korban balik. Korban bahasa Arab artinya korban dari marbut. Apa pak? Robato, marbut. Ada tenabang robito alawiyah. Kata marbut itu orang yang terikat. Ya betul tidak? Saya sudah masuk waktu apa belum? Belum. Tikar sudah dikelar apa belum? Lagi yang mandi. Itu tempat duduk udah ada isi air. Terus diajak ada takziah kok. Saya nggak bisa deh. Terlagi aja. Marbut. Jadi kita berbuat. Boleh jadi mulia. Terikat dengan masjid. Masjid jangan dilihat fisiknya, tapi statusnya di sisi Allah, maka disebut rumah Allah. Itu. Oleh karena itu dia muazzin. Karena muazzin, maka nanti di padang mahsyar dia yang lebih dulu dikenal oleh Nabi. Kenapa? Lehernya panjang.
Kalau rata-rata orang pada masa ini gini, jangan dipahami harfiah, tapi kedudukannya tinggi. Makanya dia paling pertama dikenal oleh Nabi. Kan Nabi manggil-manggil ummati, ummati. Maka nazarnya, aku bernazar akan aku taruh di masjid gitu. Perempuan. Dia menampakkan sedih. Perempuan. Maka ini bagian dari contoh izhar tahassur. Qalat rabbi inni wada'tuha unsa, ya perempuan. Betapapun perempuan, karena sudah nazar dan nazar dia tahu persis, tetap dikasih. Kemuliaannya tetap mulia. Maka orang-orang alim, para syekh itu berebut karamah. Ya, kita berada pada posisi mulia karena di majelis ilmu. Selesai. Nomor 2. Kalau Abu Thayyib Yansi Mutasayfid Daulah, ada orang namanya Abu Thayyib Yansi meratapi saudara perempuan Saiful Daulah. Ini meratapi artinya sedih. Qadarta ya mautu kam afnaita min adad biman asabka wa kam askanta min lajak. Engkau pergi wahai kematian. Paham? Kematian sudah paham. Kalau mayit orangnya, kalau kematian itu mautnya. Ini lagi sakarat, terus menghembuskan napas terakhir, ini mati, datang ke sini. Kalau sudah menghembuskan napas terakhir, kematian kabur. Itu dia mana? Maka bunyinya Qadarta ya mautu, kau tinggalkan wahai kematian. Siapa orang yang sudah mati? Kam afnaita min adad, berapa banyak orang yang kau binasakan. Dengan apa? Dengan engkau timpakan. Wakam askata min lajab, berapa banyak yang kau bungkam. Askata dari kata sukun, bungkam, min lajab dari meronta-ronta. Kita mau menyembelih sapi korban, meronta-ronta nggak lagi dijatuhin. Terus apa yang membuat dia menjadi diam dari meronta-rontanya? Kematian. Itu sapi, tidak ada masalah. Orang, kalau itu orang kafir, nggak beriman, jangan dikira itu tenang. Kita Al-Quran, sehingga kita dengar ada orang yang muslim yang mati, keluarganya nggak berani, ya, dimasukin kawan di korban. Itu betapa penuh. Kenapa betapa penuh? Itu gambaran Al-Quran persis kayak gitu. Pertama, ya amalannya. Yang kedua, lewat amalan dan tak beriman, orang sedang sakarat itu emang ditunjukkan tempat kembalinya. Dia udah lihat itu neraka. Jadi dia tuh cambuk terbuat dari api. Itu namanya cambuk tangan. Dia pertahankan diri. Oke? Supaya punya anak mau dia tempatkan. Kerjanya mau enak. Suruh pulang nggak mau. Orang mati kan suruh pulang. Nggak mau tuh anak. Dia dijanji, ntar ya kalau azan maghrib mesti pulang. Enggak juga, diukur apa enggak? Dia lari apa enggak? Lari. Ditangkap apa enggak? Tangkap.
Diseret coba nggak diseret? Nangis mah nangis bisa kayak begitu gambaran lo bercanda. Sementara kalau orang beriman lembut, itu dia surat wan-nazi'ati gharqa, orang kafir cabut dengan keras. Pas sudah dicabut orang kafir nih, enggak dicabut terus. Bukan berarti malaikat nggak kuat nyambut, itu bagian dari siksa. Dilepas lagi, cabut lagi, dilepas lagi. Kayak kita main katapel, tarik sampai habis, tapi nggak dilepas batunya. Tarik lagi. Itu dia wan-nazi'ati gharqa. Wan-nasyiqat itu yang lembut orang-orang beriman. Kayak narik jarum, kayak rambut gimana? Gimana? Salah itu. Tepung. Tepungnya nggak benar. Kenapa? Memang saat itu ditunjukkan orang soleh itu tempat kebalikan orang soleh. Di surganya. Bahkan ada yang lebih dahsyat lagi, bukan dicabut walaupun lembut, enggak dicabut, pulang sendiri nih. Itu lihat ayatnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, keluar sendiri bro, nggak usah diseret-seret. Emang dia seluruh hidupnya diorientasikan ke sana. Datang waktunya dipersilakan. Emangnya itu maka bahasa ya itu yarji'i. Kata Allah, malaikat kamu mikir ya pulang lagi. Nanti yang dicabut sama malaikat orang soleh itu dulu itu dia bahasa wasabiqati sabqa. Lomba sama malaikat duluan ruh dia, orang soleh itu ketimbang malaikat sampai kepada tujuan selesai. Itu askat tamin lajam. Nomor 3, kalau ahadul a'rab yarsi waladan. Ada orang Arab Badu, anaknya meninggal, terus dia ratapi. Lamma da'autu sabra ba'daka wal asa. Setelah aku panggil kesabaran, mereka bicaranya udah bukan sama manusia, apalagi penyair. Kita juga itu yang berubah lagu, bicaranya sama rumput yang apa? Ya, nah ini juga ketika aku panggil kesabaran setelah engkau meninggal anaknya. Wal asa dan kesedihan. Ada bal asa yang jawab justru kesedihan dengan taat. Walau itu bisa sabar nggak nyaut yang dijawab. Tuh semangatnya sedikit. Di antara kita yang paling kita cintai meninggal, maka saat itu diungkap oleh para sahabat. Ada yang dipanggil, apa itu? Sabar sama sedih. Maksudnya sih dia lagi mengatakan aku sabar sama sedih ya. Innalillahi itu memang standar Allah. Dan Al-Quran memang begitu. Ya, nomor 4, Abu Athayyah yarsi waladahu Ali. Seorang bernama Abu Athayyah, anaknya namanya Ali, meninggal. Jadi contoh izhar tahassur, menampakkan kesedihan ini kematian. Bagai itu kayak Ali bidamni aini, aku tangisi engkau wahai Ali dengan air mataku sendiri. Fama agnal bukamu alaika syai'an, tangisku tak memberikan apa-apa. Wa kana fi hayatika li'idhan, dulu hidupmu, dulu waktu kamu hidup itu merupakan nasihat. Wa antal yauma, dan sekarang kau sudah mati. Au an
min kahaya, lebih memberi nasihat ketimbang waktu ini. Kita sayang anak sama cucu, benar memberi nasihat, kita menjadi prihatin, banyak memberikan perhatian, jangan sampai dia kayak kita gitu. Dalam sholat dia jangan gitu. Rupanya dia mati jauh lebih memberi nasihat. Tuh dia rangkapi begitu. Bapak Ibu mau nanti datang memberi nasihat yang kurang supaya ikut, kagak ikut. Assalamualaikum. Akhirnya nanti bersatu. Itu nasihat buat mereka yang kayak begitu, nggak ada yang mempan kecuali kematian. Apa hadisnya? Al-kafa bil mauti mau itu. Kematian cukuplah sebagai nasihat. Itu cara Allah memberi nasihat, bukan saja kepada orang yang tidak perlu nasihat, tapi berlaku buat kita yang hidup. Lebih dalam lagi, itu cara Allah menasihati kita. Bagaimana caranya? Itu dengan kematian, sudah sadar. Nanti kamu juga mati. Kerjaan, harta, jabatan, kaya. Tapi berbawa enggak? Kita lihat nggak ada. Yang Mercy-nya, semuanya, rumahnya itu dikubur, ya kan? Depositonya dikubur itu. Lalu kenapa? Kayak begitu cara Allah nasihat. Iya. Ada khobar, bukan faedah khobar, bukan lazimul faedah, tapi namanya sombong. Maka khobar itu namanya al-fakar. Contoh, idza balaghal fitam malana sabiyun, apabila anak kecil di kalangan kami mencapai usia disapih. Tahu disapih? Disapih. Itu sampai 2 tahun ya Pak? Berapa? Itu sampai 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun disapih. Disapih di kalangan kami, itu maksudnya. Takhirul jababiru sajidin, maka para raja yang lain pada sujud. Itu sombong. Namanya ada keluarga kerajaan, ya. Sementara yang di luar termasuk abdi dalam itu sama anaknya pada sujud sama anak-anak raja sujud. Nih, ini ngomong saya nomor 3 wajah amsi menawar Allah kami baru pulang dari Kairo dan kota-kota besar yang lain di dunia. Kami menikmati sekali perjalanannya. Baru yang kelima, al-hasu ala sa'i wal jin. Ada kalamnya khobar, nggak memberitahu tentang ini faedah lazim tidak. Istirham bukan, ini bukan. Oh ternyata semangatnya itu memberikan stimulan, mendorong. Itulah yang disebut al-hasu ala sa'i wal jin. Contoh nih hadis, man bana masjidan fid dunya banallahu qasran fil jannah. Siapa membangun masjid di dunia, Allah bangunkan istana di surga. Maka di sini dipakai nih oleh panitia pembangunan masjid. Sertifikat kasih hadis ini. Terdorong apa enggak? Fenomena di tengah masyarakat kita, Jumatan malam itu yasin, di dalam rumah yasin, melahirkan yasin, kematian yasin. Tuh, itu dia bukti kuat. Ada khabar atau hadis yang memang mendorong. Siapa baca yasin malam Jumat
masuk surga. Yasin dulu ya. Nih lihat, manjanda wajada. Siapa sungguh-sungguh dapat. Nah, coba lihat itu, kalau lagi ujian sungguh-sungguh. Ini Pak. oh betul. Ya. Usaha. Ya. Benar sekali. Al ilmu bila amal kasyajar bila tamat. Ilmu tak diamalkan bagai pohon tak tumbuh. No, amalin. Ada hadisnya di kelas ini nggak? Tentang baca Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Itu al-hassu al-sani. Yang paling baik di antara kalian yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Sejatinya begitu. Dorong. Nah, di sini kita dapat bagian dari tujuan khobar, yaitu al-hassu al-sani wal jihad. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.